Pernahkah kamu mengalami situasi ini? Makan dengan sangat hati-hati, mengurangi makanan manis, berjalan kaki setiap hari, minum obat sesuai anjuran dokter. Tapi saat cek gula darah, angkanya tetap tinggi. Bahkan hampir tidak ada perubahan. Rasa putus asa, lelah, dan bingung mulai muncul. Apalagi saat usia sudah bertambah dan tenaga tak seperti dulu. Banyak orang menyalahkan diri sendiri karena kurang kemauan. Berpikir tubuh sudah tidak ada harapan. Tapi kenyataannya bisa jadi sangat berbeda. Aku Dr. Indah. Selama bertahun-tahun bekerja dengan orang tua yang mengalami masalah gula darah pradiabetes dan diabetes tipe 2, aku sering menemui kasus yang sangat mirip. Mereka datang dengan perasaan cemas, lelah, dan penuh pertanyaan. Mereka bilang sudah berusaha keras, makan lebih ketat dari sebelumnya, jalan kaki rutin, setiap hari minum obat sesuai petunjuk, tapi hasil cek gula darah tetap tidak sesuai harapan. Yang paling menyakitkan bagi mereka bukan cuma angka di alat ukur, tapi rasa tak berdaya, merasa tubuh sudah tidak bisa diajak kerja sama lagi saat usia sudah lanjut. Dalam pekerjaanku, aku tidak mencari janji cepat atau solusi mutlak. Tubuh manusia, terutama tubuh orang tua, sangat kompleks dan perlu dipandang secara menyeluruh. Setiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda, riwayat penyakit yang berbeda, dan kemampuan adaptasi yang berbeda. Jadi tujuan aku berbagi ini bukan untuk menggantikan peran dokter juga, bukan untuk menyuruh kamu berhenti minum obat atau mengikuti cara yang kaku. Yang aku harapkan adalah membantu kamu lebih paham bagaimana tubuhmu bekerja. Saat kamu paham, rasa takut akan berkurang. Saat kamu paham, kamu bisa berdiskusi lebih baik dengan doktermu. Dan saat kamu paham keputusan tentang makan, olahraga, dan gaya hidup sehari-hari, jadi lebih proaktif, bukan cuma ikut-ikutan karena cemas. Banyak orang tua berpikir gula darah tinggi cuma karena makan manis, makan nasi banyak, atau kurang gerak. Itu memang sebagian, tapi bukan keseluruhan cerita. Seiring waktu tubuh kita berubah. Kemampuan menyerap nutrisi menurun, fungsi beberapa organ tidak lagi sefleksibel dulu, dan kekurangan kecil tapi berlangsung lama bisa sangat berpengaruh pada cara tubuh mengelola gula darah. Hal-hal ini biasanya berjalan diam-diam, tidak langsung menimbulkan sakit, jadi mudah diabaikan. Dalam video ini dan konten berikutnya di channel aku, akan menemanimu langkah demi langkah untuk melihat tubuhmu dengan cara yang ringan dan realistis. Tidak ada keajaiban, tidak ada janji sembuh dalam hitungan hari, tapi pemahaman yang benar, penerapan rutin, dan kesabaran seiring waktu. Kalau kamu mencari informasi yang membantu kamu hidup lebih proaktif dengan kesehatan di usia paruh baya, dan lanjut terus ikuti dan temani aku dalam perjalanan ini. Kalau kamu sudah sampai bagian ini, kemungkinan besar kamu sudah melewati masa yang tidak mudah. Kamu sudah berusaha makan kurang manis, kurangi nasi, batasi kue-kue, bahkan tinggalkan banyak makanan favorit. Kamu berjalan kaki setiap hari walau kadang kaki pegal, punggung sakit, cuaca tidak mendukung. Kamu minum obat rutin tepat waktu, dosis pas, dan selalu berharap hasil cek berikutnya lebih rendah. Tapi saat hasilnya hampir tidak berubah atau cuma turun sedikit lalu naik lagi, rasa kecewa dan putus asa muncul. Banyak orang tua mulai menyalahkan diri, merasa belum cukup disiplin, belum cukup tekad, atau tubuh sudah terlalu lemah untuk membaik. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan pahami ini. Dalam banyak kasus masalahnya bukan pada kemauanmu. Kamu tidak malas juga tidak kurang usaha. Faktanya banyak orang sudah melakukan apa yang disarankan, tapi tubuh mereka tidak merespon seperti yang diharapkan, karena ada faktor lain yang diam-diam memengaruhi. Saat usia bertambah, tubuh tidak lagi bekerja seperti saat umur 40 atau 50. Kemampuan menyerap nutrisi menurun, metabolisme melambat, dan ketidakseimbangan kecil yang bertahan bertahun-tahun bisa menumpuk jadi masalah besar.
Salah satu faktor yang sering terabaikan adalah kekurangan mikronutrien. Ini bukan hal langka tapi sangat umum pada orang tua, terutama yang punya gula darah tinggi. Mikronutrien tidak memberi rasa kenyang seperti makanan, juga tidak menimbulkan sakit jelas seperti penyakit akut, tapi berperan sebagai dasar bagi banyak proses dalam tubuh. Saat kekurangan berlangsung lama, tubuh tetap berusaha beradaptasi, tapi efektivitas pengelolaan gula darah makin menurun. Yang sulit adalah kekurangan ini terjadi sangat diam-diam. Kamu mungkin masih makan teratur, merasa sudah cukup gizi, tapi kenyataannya tubuh tidak menyerap sebaik dulu. Beberapa obat yang diperlukan orang tua juga bisa memengaruhi penyerapan mikronutrien seiring waktu. Semua hal ini membuat kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di bagian berikutnya kita akan bersama-sama melihat lebih dalam faktor-faktor spesifik yang sering kurang pada tubuh orang tua dan kenapa hal itu sangat penting dalam mengontrol gula darah sehari-hari. Aku sangat ingat cerita seorang pasien tua di Indonesia yang pernah aku temui, sebut saja Pak Ahmad. Usianya sudah lebih dari 60, tinggal bersama istri di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidupnya sangat sederhana. Setiap pagi dia bangun pagi, menyapu halaman, menyiram beberapa pot tanaman, lalu berjalan pelan mengelilingi lingkungan. Makanannya juga sederhana, nasi sayur, ikan kering, atau telur sesuai anjuran dokter. Tapi yang selalu membuatnya khawatir adalah setiap kontrol angka gula darahnya masih lebih tinggi dari yang diharapkan. Pak Ahmad pernah bilang padaku ketakutannya yang terbesar bukan minum obat setiap hari, tapi bayangan harus suntik insulin. Dia takut jarum suntik, takut merasa tergantung, dan yang paling dia takutkan adalah menjadi beban bagi anak cucunya. Dia cerita pernah melihat tetangga yang harus suntik insulin, kesehatannya makin menurun, anak-anaknya selalu harus memperhatikan. Setiap kali memikirkan itu, dia susah tidur, jantung berdebar, dan makin cemas, gula darah makin sulit stabil. Yang istimewa, Pak Ahmad tidak menyerah. Dia tetap berusaha mengikuti semua saran dengan benar, tapi semakin dia berusaha, semakin dia merasa lelah karena hasilnya tidak cepat seperti yang diharapkan. Dalam sebuah obrolan panjang, kami tidak banyak bicara soal angka, tapi tentang kehidupan sehari-harinya, kebiasaan, makan, tidur, tingkat stres, dan kecemasan yang berkepanjangan. Dari situ, dia mulai paham bahwa tubuhnya perlu dukungan yang lebih lembut, bukan dipaksa dengan perubahan yang terlalu drastis. Pak Ahmad tidak mengubah semuanya sekaligus. Dia mulai dari hal-hal kecil. Dia lebih memperhatikan makanannya, tidak makan terburu-buru. Dia mengatur ulang jadwal hidup supaya tidur lebih cukup di malam hari. Dia belajar cara rileks, mengurangi kecemasan berlebihan setiap kali pegang alat cek gula. Dia juga mulai peduli pada kemungkinan tubuhnya kekurangan faktor penting yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Setelah beberapa minggu, Pak Ahmad merasakan perubahan yang sangat halus. Tidurnya lebih nyenyak, jarang terbangun di malam hari. Rasa lelah setelah makan berkurang. Saat cek gula darah, angkanya tidak turun drastis tapi lebih stabil dari sebelumnya. Yang paling penting, dia merasa lebih percaya diri, tidak lagi hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Bagi dia itu kemajuan besar. Bukan keajaiban, tapi hasil dari perubahan kecil, sabar, dan sesuai usia. Dari cerita seperti ini kita akan terus belajar kenapa tubuh orang tua perlu dukungan tepat untuk mengontrol gula darah secara berkelanjutan. Melihat kasus seperti Pak Ahmad, kita mulai paham bahwa mengontrol gula darah bukan cuma soal makan manis sedikit atau jalan kaki lebih sering. Di dalam tubuh ada faktor dasar yang membantu proses ini berjalan lancar, dan di antaranya beberapa mikronutrien sangat penting. 3 mikronutrien yang sering disebut dalam konteks ini adalah magnesium, kromium, dan seng. Mereka bukan obat, juga bukan solusi instan, tapi berperan dalam cara tubuh mengelola gula setiap hari. Magnesium hadir dalam banyak reaksi biokimia tubuh.
Bisa disederhanakan bahwa saat tubuh menggunakan insulin untuk memindahkan gula dari darah ke sel magnesium, membantu proses ini berjalan lebih efektif. Saat kadar magnesium dalam tubuh menurun, insulin masih bisa diproduksi, tapi sel merespon lebih buruk. Ini membuat gula darah mudah berfluktuasi, terutama setelah makan. Pada orang tua, asupan magnesium dari makanan biasanya lebih rendah dibanding saat muda, padahal kebutuhan tubuh tetap ada. Kromium terlibat dalam proses agar sel merespon insulin dengan lebih baik. Saat cukup kromium, tubuh menggunakan insulin lebih efisien untuk mengelola gula darah. Jika kekurangan, tubuh harus bekerja lebih keras untuk hasil yang sama, dan ini bisa membuat gula darah sulit stabil. Seiring waktu, kemampuan menyerap kromium dari makanan cenderung menurun, terutama pada orang yang makan monoton atau diet ketat dalam waktu lama. Seng lebih terkait dengan kemampuan memproduksi dan melindungi insulin dalam tubuh. Mikronutrien ini berperan dalam struktur dan kestabilan insulin, sekaligus mendukung banyak fungsi imun dan perbaikan jaringan. Pada orang tua, kadar seng bisa hilang lebih banyak lewat metabolisme, sementara kemampuan menyerapnya tidak seperti dulu. Jika kekurangan berlangsung lama, tubuh bisa jadi lebih sensitif terhadap fluktuasi gula darah. Kesamaan ketiga mikronutrien ini adalah penurunan penyerapan seiring usia. Walau kamu masih makan cukup, tubuh mungkin tidak lagi menggunakan secara optimal. Beberapa obat yang diperlukan dalam pengobatan jangka panjang juga bisa memengaruhi penyerapan mikronutrien. Jadi memahami peran magnesium, kromium, dan seng bukan untuk menggantikan pengobatan, tapi untuk melihat tubuh secara lebih menyeluruh. Di bagian berikutnya kita akan bahas cara praktis dan aman mendukung tubuh orang tua agar gula darah tetap stabil dalam jangka panjang. Setelah paham peran mikronutrien seperti magnesium, kromium, dan seng, hal penting berikutnya adalah menempatkan mereka dalam gambaran yang lebih besar. Mendukung kontrol gula darah yang berkelanjutan pada orang tua tidak bergantung pada satu faktor saja, tapi perpaduan harmonis dari tiga pilar utama: pola makan yang tepat, suplementasi mikronutrien yang sesuai, dan menjaga kebiasaan biologis yang stabil. Masing-masing pilar penting dan harus bekerja sama agar tubuh bisa berfungsi lebih baik seiring waktu. Pilar pertama adalah pola makan. Daripada fokus pada pantangan ekstrim, tujuannya membangun pola makan yang mudah dipertahankan dan sesuai usia. Orang tua butuh makan teratur, cukup gizi, tidak makan terburu-buru, dan tidak melewatkan waktu makan. Memilih makanan yang membantu stabilkan gula darah dikombinasikan dengan makan perlahan dan tepat waktu bisa mengurangi beban tubuh. Setiap orang punya kebiasaan, selera, dan kondisi hidup yang berbeda, jadi tidak ada pola yang sama untuk semua. Pilar kedua adalah mikronutrien. Magnesium, kromium, dan seng hanya sebagian dari sistem dukungan tubuh secara keseluruhan. Mereka tidak bekerja sendiri, tapi berkolaborasi dengan banyak faktor lain untuk membantu tubuh menggunakan energi lebih efisien. Memperhatikan mikronutrien bukan berarti mengabaikan peran obat atau pengobatan yang sedang dijalani, tapi menambah perspektif yang lebih lengkap tentang kebutuhan tubuh sesuai usia. Setiap orang punya tingkat kekurangan berbeda tergantung pola makan, gaya hidup, dan kondisi kesehatan. Jadi pendekatan harus fleksibel dan konsultasi dengan dokter bila perlu. Pilar ketiga adalah kebiasaan biologis, faktor yang sering diabaikan tapi sangat berpengaruh. Tidur tidak teratur, stres berkepanjangan, dan pola hidup yang kacau bisa mengacaukan ritme biologis dan memengaruhi cara tubuh mengelola gula. Pada orang tua, menjaga jadwal hidup yang stabil, tidur cukup, dan punya waktu relaksasi setiap hari membantu tubuh pulih lebih baik. Perubahan kecil seperti tidur lebih awal, makan malam ringan, atau luangkan beberapa menit bernapas dalam-dalam juga bisa membuat perbedaan seiring waktu. Yang paling penting dari ketiga pilar ini adalah personalisasi. Tidak ada solusi tunggal untuk semua orang.
Tubuh setiap orang bereaksi berbeda, dan apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Dengan pendekatan yang fleksibel, mendengarkan tubuh dan penyesuaian bertahap, orang tua bisa membangun fondasi yang lebih stabil untuk mengontrol gula darah jangka panjang. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke panduan praktis untuk menerapkan pilar-pilar ini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang ringan dan aman. Saat beralih dari pemahaman ke praktik, yang paling penting bagi orang tua adalah menerapkan semuanya dengan lembut, bertahap, dan aman. Tidak perlu mengubah semuanya dalam sehari, juga jangan memberi tekanan pada diri sendiri. Hari yang stabil bisa dimulai pagi hari dengan bangun di jam yang biasa, cek gula darah kalau kamu sedang memantau tiap hari, dan sarapan lengkap daripada melewatkan makan. Sarapan sebaiknya dimakan perlahan dalam suasana nyaman, membantu tubuh siap menjalani hari. Sepanjang hari, usahakan menjaga waktu makan yang relatif teratur. Hindari terlalu lapar baru makan, karena ini mudah membuat gula darah naik turun drastis. Setelah makan, aktivitas ringan seperti jalan kaki pelan beberapa menit bisa membantu tubuh mengelola energi lebih baik. Tidak perlu olahraga berat atau berlebihan, terutama jika kamu punya masalah sendi atau jantung. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas. Saat memperhatikan mikronutrien atau produk pendukung, lakukan dengan sikap hati-hati. Setiap tubuh bereaksi berbeda, jadi jangan asal ikut pengalaman orang lain. Kalau kamu sedang minum obat untuk gula darah atau penyakit kronis lain, konsultasi dengan dokter atau tenaga medis sebelum mengubah apapun sangat penting. Pemantauan gula darah rutin akan membantu kamu dan dokter memahami bagaimana tubuh merespon perubahan gaya hidup. Malam hari adalah waktu bagi tubuh untuk istirahat dan pulih. Makan malam ringan, tidak terlalu malam, dan hindari aktivitas yang bikin stres sebelum tidur. Buat kebiasaan rileks seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau bernapas dalam-dalam bisa membantu tidur lebih mudah. Tidur yang stabil adalah bagian penting untuk menjaga ritme biologis tetap seimbang. Sepanjang proses ini, dengarkan tubuhmu baik-baik. Kalau kamu merasa lebih lelah, pusing, atau ada perubahan aneh pada gula darah, jangan anggap remeh. Mencatat angka dan perasaanmu setiap hari lalu berdiskusi dengan dokter akan membuat penyesuaian jadi lebih aman. Memang nggak ada jalan pintas, tapi dengan kesabaran dan pengawasan yang teliti, perubahan kecil setiap hari bisa membawa kestabilan jangka panjang. Bagian berikutnya akan membantu kamu lebih jelas melihat perubahan positif yang dirasakan banyak lansia saat menjalani kebiasaan yang tepat selama beberapa minggu berturut-turut. Kalau kamu sabar menjaga kebiasaan yang tepat selama beberapa minggu, tubuh biasanya mulai memberikan sinyal yang sangat positif. Bukan perubahan drastis atau keajaiban dalam beberapa hari, tapi perbaikan kecil yang nyata cukup untuk membuatmu merasa sedang berada di jalur yang benar. Banyak lansia merasakan tidur mereka makin nyenyak. Daripada gelisah atau sering terbangun di malam hari, mereka bisa tidur lebih nyambung dan bangun dengan perasaan lebih ringan dibanding sebelumnya. Selain tidur, energi sepanjang hari juga jadi lebih stabil. Rasa lelah setelah makan yang sering bikin banyak orang cuma pengen duduk santai atau tiduran mulai berkurang. Kamu bisa merasakan masih cukup tenaga untuk jalan santai, mengerjakan pekerjaan rumah, atau ngobrol dengan keluarga tanpa merasa kehabisan tenaga. Perubahan ini memang nggak besar, tapi sangat berpengaruh pada kualitas hidup sehari-hari. Tanda penting lain adalah rasa percaya diri saat mengukur gula darah. Dulu banyak orang pegang alat ukur dengan perasaan cemas, takut lihat angka yang muncul. Setelah rutin menjalani, kamu bisa jadi lebih tenang saat cek. Meski hasilnya belum sempurna, kamu paham tubuh sedang stabil perlahan, dan setiap angka adalah informasi untuk menyesuaikan, bukan sumber stres lagi. Perubahan psikologis ini membantu mengurangi tekanan, dan itu juga baik untuk mengontrol gula darah.
yang paling penting adalah rasa mengendalikan kembali. Kamu nggak cuma ikut saran secara mekanis atau hidup dalam ketakutan komplikasi. Sebaliknya kamu paham kenapa melakukan hal-hal ini dan merasakan dampaknya pada tubuh. Sikap proaktif ini memberi keyakinan bahwa meski usia bertambah, kamu tetap bisa menjalani hidup yang stabil dan berkualitas. Gambaran positif ini bukan janji berlebihan, tapi hasil yang sering terlihat saat tubuh didukung dengan cara yang benar dan konsisten. Di bagian terakhir, kita akan bersama-sama merangkum hal-hal terpenting yang perlu diingat dan bagaimana kamu bisa terus bergabung dengan komunitas untuk menjaga semangat dalam perjalanan merawat kesehatan jangka panjang. Sebelum video ini selesai, aku ingin kamu luangkan waktu sebentar untuk mengingat 3 hal paling penting. Pertama, gula darah bukan cuma soal makan manis atau tidak. Apa yang kamu makan memang penting, tapi cara tubuhmu mengolah gula, terutama saat usia sudah lanjut, juga dipengaruhi banyak faktor lain, seperti tidur, ritme biologis, dan kekurangan tersembunyi yang berlangsung lama. Kalau kamu paham ini, kamu akan lebih sedikit menyalahkan diri sendiri saat angka belum sesuai harapan. Kedua, usia lanjut perlu dukungan yang tepat, bukan ekstrem. Tubuh lansia nggak cocok dengan cara yang terlalu ketat atau perubahan mendadak. Menahan diri berlebihan, memaksa latihan berat, atau mengejar janji cepat bisa bikin tubuh makin capek. Pendekatan yang lembut sesuai kondisi dan rutinitas sehari-hari justru jadi dasar untuk menjaga kestabilan jangka panjang. Ketiga dan yang paling penting, ketekunan selalu mengalahkan trik cepat. Nggak ada solusi instan untuk masalah yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Setiap kebiasaan kecil yang kamu jalani tiap hari, setiap makan yang kamu nikmati lebih pelan, setiap tidur yang cukup, semuanya membantu tubuh bekerja lebih baik. Hasilnya mungkin datang lambat, tapi lebih tahan lama dan aman. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, aku mengajak kamu untuk bergabung dengan komunitas dengan meninggalkan komentar di bawah. Bagikan umurmu, angka gula darah terakhir yang kamu ukur, dan kebiasaan hidup yang sedang kamu jalani. Berbagi ini nggak cuma membantu aku mengenal kamu lebih baik, tapi juga membuat banyak orang lain sadar bahwa mereka nggak sendirian dalam perjalanan merawat kesehatan. Jangan lupa ikuti channel ini supaya terus bisa menemani kamu di video-video selanjutnya.